Apakah sesudah Presiden Jokowi tidak menjabat lagi, dia masih bisa mempengaruhi Presiden Prabowo kalau terpilih? Presiden Jokowi menitipkan 4 posisi. Bukan 3 ya? 4. Kan kita kan ngobrol. Oh, ini saksinya. Iya, betul. Itu yang satu Kapolri, kedua Jaksa Agung, ketiga Mensesnek Pak Pratikno, keempat Pak Bahlil. Dulu Kapolri, Jaksa Agung itu maksudnya Kapolri dan Jaksa Agung yang sekarang? Iya. Ya enggak. Pokoknya posisi itu. Tapi yang menarik ini intermezzo kan kemarin netizen ngomentarin kan Pak Basuki, Bu Sri Mulyani sama Bu Retno tuh ke TPS pakai baju hitam. Menarik nih, gimana membaca Bu Mega ya dan PDI. Ini menarik kan, pasca hasil hitung cepat. Aku ngelihat Puan kemarin nge-tweet posting di X atau saya nggak tahu yang udah pasti poin. Yang trending di X kemarin, Puan sama Bambang Pacul. Iya enggak, tapi Puan itu posting foto sama Ganjar ya dengan captionnya solid ya kan, dengan semeringah. Mungkin siapa yang semeringah? Dua-duanya kelihatan ya. Saya nggak tahu itu foto diambil kapan ya. Tapi pertama ya suasana kebatinannya Ganjar pada saat foto itu diupload pasti nggak solid, nggak sumringah ya. Karena wajahnya sumringah. Iya, karena Karena sejak kemarin siang bahkan jadi jam 1 ketika exit poll sudah beredar lewat WhatsApp dari berbagai pollster ini, meskipun secara resmi mereka belum mengumumkan, itu udah Ganjar itu udah paling rendah lah ya. Nah, tapi Puan seperti itu ya. Mungkin suasana kebatinan Puan karena ngelihat PDIP so far masih nomor 1 dan kalau itu benar terjadi sampai ujung maka dia otomatis jadi ketua DPR. Jadi Puannya kecuali undang-undangnya diubah. Ya, Puan solid, sumringah. Karena ya minimal gue nggak jadi capres tapi tetap ketua DPR ya. Nah, jadi kalau dari situ aja kan terus kemudian kita langsung kembali ke apa yang pernah kita obrolin dan kalian obrolin di Total Politik, nggak cuma di segmen kami berdua ya, bahwa pertanyaannya apakah betul semua PDIP itu bekerja serius untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Kita pernah bahas di sini surat edaran tanggal 16 Desember itu akan dilaksanakan nggak ya? 2023 ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen. Ada perintah untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Kalau tidak linear maka tidak akan dilantik ya. Jadi artinya kalau suara dari caleg di dapil itu lebih besar daripada suara untuk Ganjar Mahfud, yang artinya bisa diasumsikan bahwa dia cuma bekerja untuk dirinya sendiri, yang sebenarnya otomatis untuk PDIP juga ya, dirinya sendiri dan PDIP, tapi tidak untuk capres dan cawapresnya, maka tidak akan dilantik. Saya tuh mendapat kabar bahwa saya ketemu dengan banyak orang elit dan senior PDIP. Itu tuh surat itu ditanggapi dengan mixed feeling. Jadi ada yang kemudian merasa oh ini gue harus kerja serius, tapi ada juga yang makin kesel gitu loh. Kenapa kok gue diancam-ancam untuk nggak dilantik gitu ya? Jadi ya memang kan hak dan pencapaian gue sebagai caleg yang penting gitu kan gue bekerja sebagai gue harus menyelamatkan diri gue dulu dong. Karena otomatis menyelamatkan diri gue menyelamatkan partai juga gitu ya. Jadi mungkin orang yang tidak merasa terusrek dengan figur Ganjar, apalagi daya-hardnya Puan misalnya ya, yang kita tahu yang pasti juga cukup banyak. Ex-Dewan Kolonel ini, ex-Dewan Kolonel ya. Jadi ngerasa Kolonel Masinton ini kan. Nah jadi ya yang penting saya, dan toh saya tidak mengkhianati partai karena kalau suara saya itu dihitung sebagai suara untuk partai. Tapi yang ini. Tapi ada catatan nih, gitu. Lihat juga perolehan suaranya itu kan banyak juga emang orang yang milih partainya bukan milih orangnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dipilih sebagai orangnya tinggi, tapi dia nggak setuju, dia bisa punya sikap begitu. Tapi kalau ternyata yang naik memang karena memilih partai, ya tapi dari juga. riset 60-70% ke atas itu orang milih calon, Mas. Jadi makanya hasil polling partai sebelum pemilu Loh, kita kan
tadi pemilu ngobrol. banyak yang beda. Jadi kan? banyak generasi muda apa segala macam Milih itu orang. udah mulai untuk ngeliat yang harus gue pilih di dapil. Gue ada di dapil ini kayak saya tuh sampai pagi kemarin pagi tuh masih ngobrol sama suami sama anak ini siapa ya kita harus milih. Oke untuk DPD siapa? Kayak anggota Untuk DPD ini tuh, siapa sama gitu sekali ya? lu Ya. no clue. Tapi kan yang kayak Uni seperti ini kan, seperti kita ini super minoritas. Iya kan? Dulu BHM pernah cerita dia teleponin orang-orang. Iya, ini juga saya telepon. Calon DPD yang akan saya pilih, saya telepon. Nah, yang Bu Mari DPR, Pangestu, Bu Mari Pangestu malam-malam jam 12 malam. Dia bilang, aku milih siapa ya? Gue bilang, emang dia siapa? Dapilnya siapa aja? Gue bilang, ini. Yang DPD siapa aja? Ini. Yang ini. Akhirnya, alhamdulillah dia lumayan setuju sama saya ya. Karena saya mencoba untuk nyariin informasi ya. Saya kasih, berita-berita di media apa segala macam. Aku mungkin menurut Mas BHM sangat sedikit, tapi menurut saya getting bigger the number yang seperti itu memilih dengan rasional ya. Iya getting bigger, tapi masih super minoritas lah. Karena di keluarga saya misalnya kita semua nggak ada yang milih partai, kita milih orang gitu loh. Jadi dan ya karena kita punya akses ya kita telepon, kalau nggak bosnya kita telepon. Aku mengaku ya 3 kali pemilu terakhir itu aku milih karena Bradley Effects. Misalnya aku milih partai atau orang, partai lah terutama ya. Aduh ini kayaknya kasihan ini, harus ada partai ini meskipun kecil di survei, harus ada kayak partai ini di parlemen gitu. Jadi gue nyoblos itu meskipun nggak tahu orangnya atau apa gitu. Atau misalnya ini orang ini rame nih kalau sampai misalnya orang kayak Bang Fahri Hamzah, orang kayak Pak Oso itu kan seru secara publik gitu ya, secara politik. Harus ada. Aku juga sampai komplain ada orang pengurus partai aku telepon. Gua tuh baru ngobrol sama istri gua, sebetulnya partai lu tuh kalau secara ideologis paling cocok buat kita berdua. Tapi begitu kita lihat listnya, kok nggak ada nih yang merepresentasikan ideologi lo. Ini gimana sih? Aduh Rem. Jadi tadi kita untuk pemilu sekarang kita tadi udah mulai masuk segmen politik. Bagaimana Prabowo jika resmi menjadi presiden memposisikan wapresnya. Dalam hal ini ada Gibran. Konsekuensinya yang kedua yang tadi ya soal apakah partai-partai ini akan menjadi oposisi atau bergabung. Supaya punya tempat di koalisinya Prabowo, apalagi Prabowo di pidatonya semalam udah mengatakan akan merangkul semuanya. Karena apa? Ya kepentingannya buat Prabowo sama seperti Jokowi supaya suara di parlemen itu cukup untuk mendukung program-program yang mau dia janjikan. Kalau suara di parlemen mayoritas itu adalah karena gabungan partai itu kalah dia dibandingkan, maka dia akan sulit juga kan untuk push through program-programnya ya, seperti semua presiden di term yang pertama ya kan, kayak Jokowi kan 40%-an di term yang pertama, di term yang kedua itu even like 70, 80 saya something juga menduga gitu. ya kalau quick count ini benar ya, kenaikan partai Golkar itu menurut saya agak lumayan lebih selektif kayaknya Golkar kali ini milih orang-orang yang dicalonin gitu. Dan lagi-lagi kalau quick count ini benar ya Mbak Uni dan Mas BHM, hasil Litbang Kompas saya tadi lihat udah 60%-an, nggak tahu mungkin bisa diupdate lagi Mbak ya siang-siang ini. Pagi sih aku lihat berita PDI Perjuangan masih nomor 1. Masih ya. Golkar nomor 2, Gerindra tapi nomor 3. agak di bawah sedikit ya. Berbeda dengan survei sebelumnya yang Gerindra nomor 1 atau nomor 2 ya. Dari 3 pemilu terakhir, siapa yang menang presiden? Partainya lah yang kemudian jadi ruling party. Saya nggak pernah heran kalau Golkar enggak akan dong, dulu menjadi waktu 2. SBY kan dia kecil. Baru setelah di incumbent Golkar baru. itu Dalam nomor 3 2. pemilu terakhir, Nomor 2009. Golkar selalu nomor 2. Iya, dari 2009. Iya. SBY menang, Karena Demokrat ruling apa? party, 2 kali Jokowi PDI. Karena apa? Karena memang kualitas dan kemampuan experience dari caleg-caleg Golkar itu memang bagus. Orang-orang kadin, pengusaha di daerah. Tapi bedanya Jokowi sama SBY ketika dia udah selesai, Demokratnya turun jauh. Kalau ini Jokowi udah selesai masih bertahan. Siapa? Ya PDIP masih bertahan kan? Ya artinya kan makanya tapi kita apakah juga Jokowi PDIP? Itu masalahnya. Kita kan mendiskusikan bahwa apakah pemilu ini juga kita bisa melihat seberapa pengaruh dari Jokowi dan Megawati di PDIP. Kalau memang ternyata nanti PDIP itu nomor nomor 1 ya, artinya nomor 1
ya berarti Mega kan masih oke. Oh, Meganya masih oke. Untuk partai nih. Iya, iya. Untuk partai nih. Tapi kalau menurut saya sih ya, kalau benar angkanya sekitar 17%-an gitu Iya, ya. sampai 60% data masuk ya quick count ya. Itu kan turun. PDIP itu kan memang secara tradisional yang non Muslim itu kan udah 13%, ya kan? Terus PDIP yang itu kelompok 2000 kiri itu hardcore-nya. Jadi ya memang itu 2014. core-nya lah kalau Marketnya, segitu. 2014 kan 14, sekian persen PDIP. Ngawur, 2014. 2019 begitu Ngawur. Jokowi 2014 2009 14 begitu gitu. 2014 ke Jokowi ya. Jadi Naik 18, 19. naik ke 18, terus kemudian 19. Jadi efek dari pencalonan Jokowi itu menambah suara sekitar 3-4% ke suara PDIP. Dari 2009 ya, Mbak? Dari 2009 yang 14%. Jadi 14% itu kan efek Mega, ya kan? Dan partai itu sendiri. Nah, kalau misalnya hasilnya 17, itu maka ya turun dari 19 karena ada yang pengikut Jokowi di PDIP yang memang pindah ke ngikut Jokowi yang mendukung ke 02 ya. Atau masih sebagian orang yang menganggap Jokowi masih PDIP. Jadi kotelnya Jokowi masih bisa diterima oleh PDI Perjuangan. Mungkin orang-orang yang di daerah banget ya, orang bawah banget ya. Kan distorsi, bayangin mana mungkin semua informasi itu bisa terdistribusi dengan baik dalam waktu 2 bulan. November loh, Mbak. November, Desember, Januari cuma 3 bulan. Ya, dan sampai sekarang kan tidak ada resmi tapi Jokowi Pak bukan Jokowi, PDIP. Exactly. Iya, dan dia apalagi Jokowi nggak secara terbuka berkampanye untuk Prabowo Gibran. Tapi mungkin Pak Jokowi juga tadi ngarepin mungkin yang PDIP balik ke 14% kali. Dan pindah ke Gerindra PSI yang ya. menang. Dan pindah ke PSI. Ternyata per quick count. Iya. Jadi kan kita harus konsisten nih. Kalau kita quick count percaya bahwa Prabowo dan Gibran yang menang, ya PSI harus percaya juga hasil quick count. Seperti tadi kita bicara di luar, ini kan juga bisa jadi alibi. Tapi yang seru nih Mbak Uni dan Mbak HM. Kita lihat suaranya Mas Ganjar, kalau bener quick count ya, lagi-lagi ya, itu lebih kecil dari suara partai. Ya kan, sebenarnya kan itu kita prediksikan bahwa ada Dewan Kolonel. Apa namanya? Coba gimana menjelaskan fenomena ini? Gini, 50 sekarang kan menurut survei ada 11 survei Dan termasuk 2022, SMRC. Mbak, 2022 Mas Ganjar tuh di atas 35. Ya. Jadi menurut survei dari quick count dan 11 survei termasuk yang gede-gede, itu kan Mas Ganjar tuh dapatnya paling kecil 15% tuh 16, sekian persen. Anies antara 24-25 ya. Kemudian Prabowo itu 57-58. Saya sih nggak heran ya, karena belum lama ini di sebuah acara di mana ada beberapa pemret, Boy Thohir, kakaknya Menteri BUMN Erick Thohir, itu menyebut ya kita 56%. Kita tahu Boy Thohir posisinya ada di mana kan, bahkan bikin 3 acara. Makanya kan jadi artinya gini, ya mungkin memang itu targetnya internal bahwa harus menang 56-57. Dan kemarin salah satu narasumber acara quick count di IDN Times kan Sarah Rahayu Sarawati, keponakannya Prabowo. Dia sendiri ngeliat angka misalnya di Bali, anaknya Hasim. Oh, Hasim. Jadi begitu ngeliat kan kita kan kerjasama sama dengan 3 kerjasama dengan 3 pollster, indikator politik, carta, sama kedai kopi ya. Kan itu real time ya masuknya di layar gitu. Dia juga kaget-kaget. Hah, Bali bisa kayak gini? Kok bisa kayak gini? Dan dia ngomong, itu di luar bayangannya lebih besar ya. Kata dia gitu. Jadi ya mungkin memang targetnya 56, 57 dan jadi setting the target dan gimana cara kita untuk mendapat target itu, ya itu yang kemudian diturunkan lewat ini di berbagai daerah. Dan dari awal kita ngelihat ya kita nggak perlu heran kalau misalnya Ganjar itu jeblok di Jawa Tengah. Lawang Presiden Jokowi aja sempat ngantor muter-muter di daerah Jawa Tengah sampai berapa hari? Hampir seminggu kan? Yang bagi-bagi bansos lah apa gitu. Jadi
Ya, saya termasuk yang nggak heran bahwa itu bisa berpengaruh. Memang dan lihat nggak media memberitakan ketika Ganjar ke satu tempat, kemudian Jokowi. Ganjar ke satu tempat, Jokowi, gitu loh. Tapi saya lihat juga ya, ini tadi ngomong ke medsos lagi, yang kita lihat masif itu kan kampanye buat PSI itu di baliho-baliho. Ternyata kalau quick count-nya benar nggak efektif. Tapi emang di media sosial juga nggak terlalu kelihatan ya PSI itu ya. Ininya serangan udaranya nggak terlalu kelihatan. Iya kan? Saya nggak tahu, mungkin karena paling nggak kita nggak masuk radar kita gitu. Anak muda nih ya, anak muda. Saya tanya misalnya anak saya itu memilihnya partai yang senior, maksudnya partai yang udah lama gitu ya. Generasi jadul ya. Dia jadi dia milih partai tapi ya, bukan milih orang. Milih orang. Kan Tapi kertas suara legislatif. jadi gini, dan teman-teman di kantor saya misalnya yang notabene nggak ngerasa relate juga sama PSI terutama, dan makin nggak ngerasa relate ketika anak muda ini kemudian menjadi bagian dari campnya yang dianggap oligark. Iya. Harusnya anak muda kan menawarkan perubahan, selalu perlawanan. Ini seperti PSI awal dulu lah gitu. Tapi kayak ini kok inkonsistensi secara sistematis. Moving Forward Party aja di sana ternyata koalisinya sama Sinawat Family kan. Iya. Jadi sama aja ujung-ujungnya wajah progresif yang ditampilkan, ujung-ujungnya di belakangnya juga. Jadi at the end of the day akhirnya mereka lebih suka dan berharap ada bersama kekuasaan dan mendapatkan posisi ketimbang secara idealis mengkampanyekan perubahan. Jadi gue tuh bersimpati sama siapa yang kita wawancara yang PSSI yang PSI ibu yang di Depok. Mas Susi, iya. Saya kalau tiap kali yang bagus kayak gini nggak masuk threshold, seberapapun yang didapatkan oleh caleg-caleg PSI yang bagus-bagus dan idealis ini dan punya track record grassroots, kan jadi nggak bisa kan? Iya. Gitu loh. Iya. Karena apa? Karena yang muncul di media sosial. Nah, sekali lagi pengaruh dari media sosial, dan saya rasa media mainstream juga sudah melihat bahwa mereka bukan bagian dari pasti udah bagian dari perubahan, terutama sudah bergabung dengan 02 dan Pak Jokowi. Nggak ada. Jadi nggak negatif gitu loh kepada mereka gitu ya. Jadi karena elit-elitnya ini kelihatan, apalagi sorry ya Grace, Grace, Isyana itu semua tampilnya selalu di sampingnya Pak Jokowi. Mengawal Kaisang dong. Aduh, mengawal Kaisang ketua umumnya kemana-mana. Iya ketua umum. Jadi orang ini ya, caranya politisi tuh gitu amat gitu loh, sorry ya. Ya terus gimana kalau nggak ketua umum dikawal, terus siapa yang mau ngawal? I don't know. I expect. Enggak, saya lebih senang ada satu calon DPRD itu di rumah saya, dia pasang, saya kelahiran di sini, saya akan benahi wilayah ini. Itu kan benar-benar connect ya. Iya. Bukan connect-nya bukan kalau zaman dulu kita bilang KNP itu kan kader jenggot. Akarnya ke atas, bukan ke bawah. Sama kanda-kandanya lebih cocok, lebih akrab. Mas, tapi kembali ke Pilpres lah ya. Kembali lagi ini kita Ganjar ini. Ganjar fenomena nih dari 2022 di 30% memuncaki survei. Dan sekarang kalau kita merujuk betul hasil hitung cepat, suara Ganjar bahkan tidak hanya menyamai partai tapi di bawah suara partainya. Enggak kan, dia berapa coba kan sekitar 17 ya. Sama enggak? 16-17 lagi ya. Di quick count 16. Ya. Di PDI di quick count 17, sekian hampir 18 gitu. Artinya coba BHM artinya kan. Ya, artinya quick count kan 1% kira-kira plus minusnya ya, kira-kira sama lah. Iya, kira-kira sama. Gimana BHM menjelaskan? Dan beberapa juga daerah kuat PDI. Kalau menurut saya ini kan Bali, Jawa Tengah, rontok. Dia kan jadi korban pertengkaran antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, itu aja kalau menurut saya sih. Apa? Ya gembosnya dukungan buat Ganjar kan itu dampak dari pertengkaran antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Ya. Bu Mega mikirin ini nggak sih? Maksudnya gini, Bu Mega memperhitungkan nggak sih bahwa ini resiko yang harus dibayar ketika mencoba vis-a-vis dengan Presiden Jokowi? Mungkin ada dua hal ya. Jadi ada dua hal. Jadi
Jadi kira-kira seminggu sesudah Bu Mega mengumumkan Ganjar sebagai capres dari PDIP kan diumumkan tanggal 21 April tahun lalu ya. Itu kan Bu Mega pada saat menerima dukungan dari P3, bisa dicek 6 hari atau 7 hari sesudah pencapresan itu, dia kan ngomong ke publik yang mengatakan bahwa soal survei ya. Jadi soal survei, siapa sih yang nggak tahu bahwa survei itu that kind of thing ya. Persisnya saya harus dicek ya. Tapi di situ kalau saya nggak tahu yang lain menangkap bahwa Bu Mega tuh lagi rada bete juga, kesal juga terhadap survei-survei ini. Ya mungkin dalam salah satu alasan bahwa dia harus mengumumkan Ganjar Pranowo instead of mengumumkan Puan sebagai capres ya karena hasil survei. Pada saat itu Ganjar paling tinggi ya. Nah jadi tapi belakangan Bu Mega turun yang sama Sleng ya dan di kampanye akbar juga. Tapi saya rasa Bu Mega mungkin juga ada ya sama seperti perasaan kebatinan PDIP juga ya. Maksudnya ada mendua-menduanya gitu ya. Dan buat Bu Mega akhirnya yang penting saya yakin Bu Mega ini sudah tidak punya ambisi lah untuk dalam posisi itu kecuali ketua umum. Tapi yang diinginkan oleh Bu Mega adalah PDIP menang. PDIP menang nomor 1, tetap ada di partai yang juara. Kemudian anaknya Puan itu menjadi ketua DPR. Itu mungkin lebih penting dibanding capresnya menang. Jadi di Pilpres ya. Saya rasa itu adalah pragmatis, realistis sikap yang dalam posisi ini yang ada di Bu Mega. Ya, apalagi kalau yang menang Prabowo tuh Bu Mega kan juga tidak merasa terancam oleh Prabowo. Dan gini, kalau misalnya ketua PDIP menang masih tetap juara 1, ya Prabowo presiden siapapun ya harus ketemu Bu Mega. Kalau misalnya dia sedang ingin menggolkan sebuah rekonsiliasi sebuah program undang-undang segala macam. Yang penting ya kalau nggak bergabung lo kalau nggak bisa lo mesti ngadep gue nih. Nah, seperti itu. Jadi posisi sebagai ketua umum sebagai ketua umum jadi masih bergengsi. Dan saya rasa justru yang lebih dalam masalah harus melakukan manuver cepat adalah Bang Surya Paloh. Dia pasti harus segera mendekat ke Ibu Mega. Iya. Kok Bu Mega? Iya, untuk memperkuat posisi sebagai oposisi. Ya, oposisi yang harus paling enggak yang seperti Mega Akbar dulu loh, supaya punya posisi tawar dulu. Ya mungkin minimal misalnya untuk kita tetap oposisi ya, artinya PDIP nggak akan tertarik ya kalau misalnya ditawarin posisi sekian menteri apa segala macam atau apapun ya untuk rekonsiliasi, karena saya nggak tahu dari Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo karena dia ngerasa juga nggak ada masalah. Tapi meskipun kemarin semalam waktu pidato di antara semuanya yang nggak disebut nama Bu Mega loh sama Pak Prabowo. Itu aku juga ngerti semalam. Enggak, tapi dia sebut. Dia bilang presiden yang enggak. Semua presiden disebut kecuali Bu Mega. Gua ulang sesi itu. Ya. Pak Soeharto saya makan siang sering. Pak Habibie saya kenal dekat. Pak Gus Dur saya tukang pijitnya gitu Mbak ya. Langsung SBY. Iya, Bu Mega nggak disebut. Dan itu media-media udah menulis kok bahwa dari semua. Feelingku dia nggak sengaja deh. Iya, saya juga punya feeling yang sama. Mudah-mudahan bukan tipe Pak Prabowo. Mudah-mudahan. Apalagi dia mau bilang kata maaf tuh entah berapa banyak di situ. Feelingku nggak sengaja. Mudah-mudahan nggak sengaja ya. Artinya kita bisa berasumsi bahwa antara Bu Mega dengan Pak Prabowo tuh tidak ada masalah yang serius. Hubungannya oke, saling respect, sehingga dalam konteks itu mestinya kalau nanti Presiden Prabowo sudah sudah menjabat, karena PDIP itu masih juara, maka Presiden Prabowo memerlukan dukungan dari Ketua Umum PDIP. Itu akan kita lihat indikatornya bagaimana posisi Kepala BIN kan. Apakah akan diganti sebelum Oktober ini ya? Iya. Nah, digantinya tuh kemana? Mungkin naik ke atas malah kan kita nggak tahu. Oh karena ada jabatan Menko Polhukam yang kosong ya? Mungkin. Apa sih nggak ngerti ini pakai bahasa-bahasa kode gini gue nggak ngerti deh.
Ya kan. Coba dong ungkapkan karena gini ya, Anda karena senior kalau kita Sekarang asumsikan betul tebak-tebakan. hasil quick count ya. Ini kan sekarang Pak Jokowi punya koalisi gemuk itu kan kepusingan sendiri. Iya, benar. Bagi-baginya tuh gimana? Banyak Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo ya. Kalau dia menang jadi Ini presiden. berasanya kayak Pak Jokowi run untuk ke term ketiga ya. Iya. Jokowi periode ketiga. Ya gimana bagi-bagi itu dan tidak hanya bagi-bagi di koalisi dia, Banyak memang. menambah koalisi baru kan? Iya. Ya, ya. By the way ya, Mas Bambang dan Mbak Uni, ini kan lagi-lagi nih berkaca pada Duterte dan Marcos yang bulan madunya nggak lama. Bulan madu Jokowi Prabowo nih, after win the election, bayangan BHN gimana? Ya. Seberapa gini? Banyak yang bilang Seberapa emang lu percaya Prabowo seberapa akan setia? seberapa Emang lu percaya Jokowi signifikan. akan Nah, tetap makanya kan kita influencing? pernah ngomong kan kalian yang cuplikan omongan gue di Total Politik kan ya, apakah sesudah Presiden Jokowi tidak menjabat lagi, dia masih bisa mempengaruhi Presiden Prabowo kalau terpilih? Gak usah gitu deh, setelah Prabowo win the election, dia bikin formatur kabinet, Transisi. bikin tim transisi, bikin macam-macam. Saya sih dengar ya, Seberapa besar saya dengar saya dengar informasi bahwa ya Presiden Jokowi menitipkan 4 posisi. Bukan 3 ya? 4. Kan kita kan ngobrol. Oh, iya, ini iya, saksinya. Iya, betul. Ini informasi dari... Jadi udah Iya, nggak iya, usah dia. nggak Kita usah kan disebut harus namanya, fair. ya. Tapi ini berdua kita Iya, iya. dengerinnya. Oh, gue tahu yang ketemu di Kuningan. Nah, ya? terus itu yang satu Kapolri, kedua Jaksa Agung, ketiga Mensesnek Mensesnek. Pak Pratikno, Ya. keempat Pak Bahlil. Tunggu, Kapolri, Jaksa Agung itu maksudnya Kapolri dan Jaksa Agung yang sekarang? Iya. Ya enggak, pokoknya posisi itu. Jadi posisi Kapolri apakah Kapolri yang sekarang atau misalnya kita tahu bahwa Kapolri Pak Agus itu kan dekat sekali sama Bobi dan Kahiyang karena mantan Kapolri di sana, dan kita lihat di IG-nya Ibu Wakapolri ini kan selalu dengan Kahiyang. Lihat dong ini apa namanya sosialita ini kan. Ibu Kapolri? Ibu Wakapolri. Ibu Waka, oh iya. Ya, Ibu Wakapolri ini sering berkegiatan dengan Kahiyang. Iya. Nah terus Dengan Bobi juga. dengan Bobi Kan juga. kita udah tahu petanya kan bekas Iya. gubernur, bekas Iya. Kapolda Sumatera Nah, Utara. Terus kemudian jadi Kapolri, posisi Kapolri, posisi Jaksa Agung, saya rasa itu penting ya supaya nanti nggak ada Aman. masalah. Terus Mensesnek diharapkan tetap Pak Pratikno, kemudian Terus? Pak Bahlil. Oh. Jadi Pak saya rasa tuh Bahlil. Pak Kita berdua Pratikno, denger ya, kita berdua denger. Saya pikir Pak Tunggu, Pratikno. ini asbabun nuzul apa? Enggak. Dari mana nih informasinya nih? Ya pokoknya. Maksud gue nggak usah sebut nama, cuma kasih Dari cuaca. dari very close with 02. Enggak A0 tapi Iya. A1 lah. A1. A1 ya. A1. Jadi kalau saya lihat nih Pak Pratikno ini posisinya kalau dulu Pramono Anung antara Jokowi dengan Mega, kalau ini jembatan antara antara dan Prabowo. Jokowi dengan Prabowo. Prabowo itu akan diharapkan oleh Pak Jokowi. Jokowi itu Pak Pratikno. Sama Jadi mungkin antara- posisinya sama Pramono Anung, bukan Mensek. Sama Prabowo, tapi Mensekap. antara Prabowo dengan Gibran, Iya. Wapres, ya kan? Diharapkan dia Menjadi bisa kayak menjadi mentor langsung, masih ada di situ lah. Jadi kalau Menseknek kan pasti presiden punya orang sendiri dong. Tapi kalau penghubung ini Mensekap bisa sebetulnya. Nah artinya kayak kan kalau existing berarti 2 menteri yang tadi mau 4 menteri nih. Nggak tahu, atau kalau Kapolri dan Jaksa Agung kan itu nggak tahu lah ya kalau kata Mbak Uni apakah existing. Nah, Kapolri saya dan Jaksa itu Agung. nggak jelas Uni ya, buat kita mesti klarifikasi juga. Ini kalau Pak Pratik kan disebut nama Pak Pratikno ya. Dan Kalau Bahlil- yang dua Bahlil ini juga disebut nama jabatan. jabatan. Jadi apakah yang Makanya aku bukan bilang. orangnya eksisten ini atau jabatan itu Iya. ya Makanya orang. tadi saya bilang tapi misalnya kenapa kayak Pratikno dan Pak Bahlil? Pak Pratik dan Profesor Pratikno ya kalau dan Pak Bahlil. Pratik, Dan Profesor Bahlil. kalau datang dari Jokowi beneran, ya nggak usah ditanyain kenapa Pratikno. Coba kenapa? Ya karena deket banget emang. Ya, tapi Iya kan? tapi menurut saya kalau Pak Bahlil itu repot karena Pak Bahlil dengan Erlangga kan Nah, begini, sekarang- sementara Erlangga itu kan Nah, boleh kalau quick count-nya benar dia boleh bilang loh kita ikut presiden yang menang perolehan suara naik. Ya, tapi masalahnya kan Pak Erlangga juga ada kasus skandal Iya. hukumnya kan. ini 2 orang yang sebenarnya nggak punya kekuatan politik partai Iya. yang kuat, yang solid. Bahlil Iya, Pak. memang Golkar, tapi kan Golkar yang tidak berkuasa di Golkar sekarang. Iya.
bahkan bermasalah dengan ya, ketua tapi umumnya. mungkin gini, Nggak, saya rasa kenapa 4 orang kenapa 2 orang ini lah, let's say. Ya, kalau kenapa kalau Pak Tikno nggak perlu ditanya. Dia jadi confident lah, super confidentnya. Kalau Bahlil, Menteri Bahlil saya rasa mungkin memang punya role penting yang sulit untuk disebutkan on the record di kota termasuk politik yang ini. bisa disebut on the record melalui IKN karena kan perlu segala banget investasi IKN. segala macam lah. Jadi nggak hanya itu. Nanti kita omongin di sesudah acara. Tapi lu tahu dong, diomongin sama termasuk yang diinformasikan role masing-masing itu apa terhadap pemenangan itu apa. Dan ini saya ngelihat ya, mungkin saya mencoba untuk menganalisa ya, pasti itu informasi itu nggak hanya diketahui oleh sedikit orang, apalagi minimal di 02 itu tersebar lah. Saya menangkap itu mungkin indikasi mengapa dalam 3 minggu terakhir Menteri Erick Thohir itu sangat-sangat aktif tampil ya, bahkan membuat saya rasa sedikitnya 3 acara lah untuk yang kira-kira dianggap bisa mendukung ya. Yang pertama adalah yang sama ojol itu ya, ojol, kemudian yang kakaknya yang bikin, yang kemudian muncul ucapan kontroversial sepertiga dari orang-orang dari kekayaan, ekonomi Indonesia. Lalu gini, kalau saya ngelihat Kak Erik itu, ya lihat deh Instagramnya. Dalam 2 minggu terakhir isinya apa coba? Ya isinya semua yang berkaitan dengan itu. Di TikToknya juga dia bahkan ikut mengupload yang video yang Prabowo yang kayak dizolimi itu di TikToknya gitu kan. Sementara saya lihat kalau menteri yang lain itu konteks munculnya ngebelainnya tuh menjawab pertanyaan wartawan, apakah itu organik wartawanannya atau kan ya saya pernah jadi tahu lah bahwa seringkali pejabat itu suka pura-pura doorstop gitu ya. Jadi humasnya tuh ngomong nanti Bapak mau di doorstop gitu kan ke jurnalis gitu kan. Biar kesannya spontan. Biar kesannya spontan gitu kan. Nah, jadi ini bisa dibaca juga agresivitas dari Kak Erik Thohir dalam waktu belakangan ini mendukung Prabowo itu bisa dibaca, saya sebenarnya membaca bahwa karena dia harus berjuang sendiri kepada Pak Prabowo. Sudah tidak bisa lagi menitipkan nasibnya di pemerintahan Prabowo lewat Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kalau menurut informasi yang kita dapat, ini saksinya ada soalnya. Jadi saya nggak semua sendiri ngarang gitu. BHM menyaksikan juga? Lah iya kan kita berdua gitu kan. Itu memang menitipkan 4 nama itu, tidak termasuk kenapa? Kak Erik Thohir. Why? Erick Thohir kan yang tadi aku udah jawab. Ngerti gua. Erick Thohir itu menurut aku yang sudah dekat sekali itu sama Gibran. Dianggap kakak sulungnya Gibran. Gibran kan dikit-dikit Gibran kan dikit-dikit selain Pak Erick Thohir. Waktu gue wawancara sama Gibran tuh dia role modelnya Pak Luhut Binsar Panjaitan sama Pak Erick Thohir. Dia di wawancara sebelumnya ada satu role model yang satunya ada satunya kata Gibran, ada satu lagi Ahok juga disebut role model. Sekarang gitu. mungkin direvisi ya. Ya coba. Tapi menarik juga ya. Kenapa? Misalnya gini, kita tahu selama Pak Jokowi ada di periode kedua lah, at least punya 2 super minister yang dianggap selalu, atau 3 lah, 3 super ministers yang dianggap selalu melaksanakan atau mengejawantakan, melakukan apa yang tugas-tugas berat dari Pak Jokowi, dan bukan hanya di tupoksinya. 1, Jenderal Luhut Panjaitan. 2, Erick Thohir, yang mau disebutnya Kak Erik Thohir. Iya, dia mantan bos gue 5 tahun jadi CEO-nya Antv kan. Ya. Pada saat gue Pemret dia CEO-nya. Yang ketiga. Jadi buzzer-buzzer yang merasa kayaknya deket banget sama Erick Thohir, sorry ya. Sorry J. Yang ketiga, Basuki Hadi Mulyono. Kenapa 3 nama ini yang dianggap super ministernya Jokowi? Ini sebetulnya ada yang nggak terlalu kelihatan tuh ya, Budi Karya. Oh iya. Ya let's simpat lah, Pak BKS lah. Tapi nggak usah heran lah. Sakit juga beliau. Nggak usah heran lah Pak Jokowi. Di Kagama kan sama Mas Ganjar. Nggak usah heran lah Pak Jokowi. Pak Mahfud yang udah pakai baju putih aja bisa lewat. Pak Mahfud. Iya Prof Mahfud. Ara yang udah gitu udah lewat meskipun kemudian dikasih. Tapi gini, kenapa Erik?
Wah, kenapa dulu ingat nggak Menteri BUMN Rini Sumarno 2019 kurang apa tuh? Kontribusinya. Bahkan ketua tim transisi di 2014. Iya, maksudnya dia ketua tim transisi 2014, kemudian 2019 itu dia dalam posisi sebagai Menteri BUMN. Gue inget banget tuh ya, perasaan tuh waktu itu ya secara tidak sengaja mau dibilang mau ditolak apa segala macam, BUMN tuh bikin acara di mana-mana ya, termasuk di berbagai tempat ya, dan pasti itu ada kaitannya lah. Langsung atau tidak langsung, seperti kita ngelihat pembagian bansos selama 3 bulan terakhir. Kurang loyal apa Rini Sumarno itu sama Presiden Jokowi? Dilepeh juga. Jadi yang termasuk yang itu Sudirman Said ya udah sampai di sidang di DPR. Ya, jadi ya orang kan bisa aja hanya diinikan pada saat dibutuhkan. Dan saya tahu dari indirect sumber yang deket sama Ibu Rini, habis dia nggak jadi menteri, ya nggak ada aja komunikasi sama Presiden Jokowi, kayak gimana ya? Kayak udah enggak aja gitu loh. Gak usah gitu deh. Tom Lembong kurang deket apa? Nah, jadi memang itu tipenya tuh seperti itu ya. Misalnya kalau aku tuh misalnya tega lah, harus tega ya. Mbak Tutut nih, gue jangan terus dianggap dari Soehartois ya. Misalnya gue denger cerita nih khawatir banget sih emang kenapa sih Soehartois? Enggak, Bang Akbar Tanjung dan driver. Kalau kita lagi dulu ngeliput di DPR MPR tuh sambil nunggu gitu kan kita ngobrolnya sama driver yang menteri-menteri juga kan. Mau wartawan kan harus ngobrol sama siapa aja untuk tahu kemana aja gitu kan. Si Mbak Tutut itu bapaknya udah nggak berkuasa itu setiap lebaran tuh masih ngirimin hampers. Oke. Ya ke orang-orang, banyak orang yang selama bapaknya berkuasa dianggap sebagai teman, mensupport apa segala. Jadi sampai level dikirimin hampers apa ngirimin hampers? Ngirim hampers. Oh, Mbak Tutut yang ngirim. Mbak Tutut yang ngirim. Orang-orang gitu udah lupa. Ya orang-orang bukan lupa, jadi orang-orang tuh jadi ngerasa bahwa ini beda, nggak cuman begitu masih diingat istilahnya. Jadi nggak one night stand walaupun gitu udah mantan masih diingat. Masih diingat. Nah sekarang ya mungkin saya yakin Bu Rini itu nggak pernah ada komunikasi, selesai aja. Tapi padahal kan, kurang apa gitu misalnya. Tapi kan ini kan juga ditopang dengan hubungan Bu Rini dan Bu Mega yang nggak baik kan. Ya tapi nggak ada. Ya, daya kan, tolaknya lebih tinggi. Kan gitu Pak Jokowi nggak selalu nurut sama Bu Mega. Iya tapi kan gini, saya bisa paham kalau Pak Jokowi akhirnya tidak bisa mempertahankan Bu Rini karena Bu Rini ditolak untuk datang ke DPR, terutama dimotori oleh PDIP. Tapi personal contact dan relationship kan harusnya tetap. Ya, tapi gini deh, kembali lagi ke 4 menteri. Lu bilang Tom Lembong juga. Iya, ya kan? Iya sih. Iya. Kita nggak pernah tahu apa. Gue nanya on the record ketika wawancara aja si Tom Lembong ya. Kapan terakhir pernah nggak komunikasi dengan Presiden Jokowi? Blas nggak pernah. Ketemunya waktu di kawinan Kaisang. Oh masih diundang ya ke kawinan Kaisang. Oh terus ada waktu itu kata dia. Jadi ada komunikasi tapi mungkin kata dia ada lewat Pak Pratik. Tapi benar-benar sama Jokowi tuh nggak ada. Ya gimana sih orang yang pernah menulis sekian ratus pidatonya, bahkan Tom Lembong mengatakan pada saya bahwa seketika dia sudah tidak di kabinet Presiden Jokowi, dan itu on the record bisa ditonton di wawancara saya di Real Talk with Undang Lubis di IDN Times. Dia sempat diminta untuk masih membuat draft pidato waktu itu acara fashion Muslim, fashion show Muslim ini ya, baju Muslim ya. Tapi nggak pernah ada. Jadi kita ini dalam hubungan pribadi, ya kan? Masa lo cuman ini aja sesudah enggak, kalau emang lu nggak benci dan sakit hati ya, lu mengakomodir, lu mengganti dia karena harus menghadapi kenyataan harus ada orang lain dari koalisi partai yang mendukung dia untuk masuk jadi menteri. Ya kan hubungan pribadi kan tetap dijaga. Contohnya kalau kita wartawan ya, akses itu penting ya. Iya.
Iya. Lepas dari kita berlawanan. Kan dia bisa ngomong, oh maaf ya, karena soalnya kita kan harus kasih ya akses juga. pasti tahu lah bahwa sudah 5 tahun gini-gini dan ternyata DPR nggak bisa, kan saya juga nggak bisa mempertahankan karena kan saya butuh menteri yang bisa diterima oleh DPR apa segala macam. Tapi kan hubungan pribadi itu Jalan aja. jalan aja tanpa Bu Mega tahu. Let's say kayak Bang Rizal Ramli. Iya. Bang Rizal tuh cerita, gue masih baik sama Jokowi, masih beberapa kali diundang. Setelah bahkan Bang Rizal sekonfrontatif itu ya. itu. Artinya sama Bang Rizal aja bisa. Ya. Bang Rizal masih cerita loh, gue masih diundang kemarin sama Pak Jokowi, masih cerita-cerita terakhir itu sebelum. Sekarang Gibran. Kalau Pak Basuki? Kenapa Pak Basuki emang? Ya kan ya sedekat itu dan Enggak kan dia masih oke. Bukan. Kenapa Nggak dititipin. nggak dititipin? Oh ya mungkin Pak Basukinya juga mungkin udah capek kali dua periode jadi menteri ngurusin IKN, kan kita nggak tahu nanti ternyata tiba-tiba Pak Basuki yang jadi koordinator IKN. Ya, Tapi yang menarik ini intermezzo kan kemarin netizen ngomentarin kan Pak Basuki, Bu Sri Mulyani sama Bu Retno tuh ke TPS pakai baju hitam. Tapi aku mungkin tapi oh iya ya. Dikomentarin, ada yang komentar gue baca loh. Kenapa mereka pakai baju hitam? Karena ini menganggap bahwa itu adalah hari Duka. funeral of democracy. Ini kata netizen ya, bukan kata saya. Lu udah konfirmasi ke 3 orang itu belum? Belum. Kan your friend semua tuh. Belum. Terutama Bu Retno. Sama Bu Ani. Bu Retno nggak pernah mau ngomong politik dan Bu Retno tuh sangat profesional. Sebagai teman. Dan saya nggak mau menempatkan Bu Retno dalam posisi yang sulit untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Ya, kalaupun lu tahu juga lu nggak akan share di sini lah ya. Oh jadi 4 nama itu ya, di luar orang-orang yang selama ini dianggap baik super. enggak kalau Pak itu mungkin ada latar belakang juga. Siapa? Jadi kalau Pak itu siapa? Pak Menteri PUPR, Pak Basuki. Kayaknya ada sedikit benturan ya di IKN antara timnya Pak Basuki dengan timnya Hasim. Hasim siapa? Hasim kan punya proyek gede Hasim di sana. Joyo Hasim Joyo Hadikusumo. Oh nggak tahu lah. Ya, Kan itu kan tanah itu kan punyanya Arsari. Di sekitar itu, tapi termasuk yang di Ground Zero, tapi beberapa tahun terakhir kan sebagian dari tanah itu dibeli oleh Sukanto Tanoto. Nah, itu ada di media kan, ada di media kok pemberitaannya secara terbuka. Walaupun saya harus bilang sih ya, proyek Arsari itu sebetulnya not bad loh ya, karena dia nggak mau tebangin pohon-pohonnya, tapi malah mau membuat hutan itu lestari supaya bendungannya, sungainya lestari, jadi green sebetulnya. Oke. Tapi kayaknya ada unsur persaingan PU malah bikin di bawah lagi dan nggak memberikan izin sih. By the way, kalau Pak Luhut gimana? Kenapa enggak? Kan udah lompat duluan dia. Ya, Pak Luhut, kenapa Luhutnya nggak mungkin udah nggak dititipin? mau. Nggak perlu dititipin, dia mah udah punya jalur sendiri. Dan Pak Luhut kan pernah waktu wawancara sama saya juga, saya pernah nanya juga ya, aku udah cukup lah, udah Bu Devi udah 2 kali ya, periode. awas kamu ya, gitu Iya, mungkin ya. iya, jadi ya mungkin Pak Luhut tidak harus ada di dalam kabinet untuk berpengaruh ya. Itu pun dengan catatan bahwa Pak Prabowo akan dengerin dia. Ya, Tapi mereka sih punya hubungan ya, ekstra ya, puluhan tahun. Dan Pak Prabowo datang waktu peluncuran dan ulang tahunnya Ya. Pak Luhut 28 September, mereka kelihatan deket banget. Dan kayaknya ada semacam ini loh, saling pemahaman. Kalau lu yang di dalam, gua di luar, lu take care of me. Kalau aku yang gitu lah. Kan mereka pernah punya bisnis bareng kan. Tapi hubungannya agak beda dengan kenapa Pak Basuki, Pak Erik tidak di... Kayak gini, kalau menurut saya mungkin at the end of the day, gini lah. Dan saya rasa saya pernah ngomong ini di Total Politik ya. Bahkan Megawati PDIP aja kan nggak bisa nitipin sebanyak itu menteri dari PDIP kepada Presiden Jokowi, meskipun Presiden Jokowi. Loh iya, tapi kan menteri yang benerannya misalnya kayak sekarang itu kan Azwar Anas itu baru belakangan ya gantiin Mas Cahyo, Risma, Ibu Bintang ya. Hendi. Kemudian siapa? Mas Hendi. Hendi siapa? Hendar Priyadi, Kepala LKPP. Ya kan bukan menteri, Setiap kan ini di menteri pakai kabinet. Nayaka juga, Iya, Mbak. tapi maksudnya ini yang menteri kan juga nggak banyak. Yasona Lauli, kemudian Mas Pramono Anung di Seskap ya. Tapi yang lainnya memang ada proksinya. Tapi intinya yang menteri aja nggak sebanyak itu juga yang bisa dititipin ke
ke Pak Jokowi oleh Bu Mega kan. Jadi sama, mungkin Pak Jokowi juga realistis lah. Dia tahu bahwa Gerindra yang udah menunggu 20 tahun aja udah harus masuk berapa gitu kan. Terus kemudian di Golkar Abu Rizal Bakri yang udah tested super loyal kepada Prabowo. Oh iya. Itu misalnya harus dikasih faksinya Abu Rizal Bakri di Golkar misalnya harus kasih berapa. Kan Erlangga baru belakangan aja dan kan. mereka Abu Rizal Bakri sama Prabowo kan teman dari Temen zaman deket, remaja. udah 30 tahunan Lebih. Iya, jadi ada banyak sehingga ya udah diambil posisi yang sangat strategis aja. Oke. Ya mungkin positive thinkingnya Kak Erik di mata Pak Prabowo dianggap punya chance, punya kekuatan untuk bisa memperjuangkan dirinya sendiri. Oh, dengan jalur non Jokowi. Dengan jalur non Jokowi gitu. Karena yang dapat boarding pass dari Jokowi yang 4 posisi tadi, itu kalau sebut nama ya Pak Pratik dan Pak Bahlil. Ya. Atau mungkin ya, saya nggak tahu ya. Kalau yang saya lihat sih yang betul-betul dekat sama Erik itu kan Gibran ya. Mungkin itu bagian dari komunikasi Gibran dengan Prabowo yang tidak melewati jalurnya sumber kita lah. Jadi bukan jalur Macam. Kita lihat Jokowi, aja tapi nanti. jalur Tapi Gibran. saya termasuk pribadi ngelihat, jadi saya bisa ngerti kenapa Kak Erik itu dalam 3 minggu terakhir itu sangat gencar. Bahkan saya rasa di antara semua menteri kabinet Jokowi itu yang paling terbuka. Selain El Munces ya, tapi El Munces tapi kan nggak bikin acara, tapi nggak sampai bikin acara gitu loh, Dit. Munces nggak ada acara dia Ya, santai. Kecuali di Total Politik. Sama El Munces. Nah, tapi kan yang benar-benar bikin acara itu Tapi banyak banget orang yang kita komunikasi gitu ya. Gue tanya lingkaran-lingkaran setengah, lingkaran seperempat gitu. Wah, Munces. terakhir ya, Nggak ada karena gue harus yang pergi meragukan. ya. Tapi ini to give konteks. Boy Thohir, saya nggak terlalu kenal dia, saya kenal adiknya. Itu sebetulnya sejak lama itu sudah dikenal dekat dengan kekuasaan. Sejak zaman Pak SBY ya, kemudian Pak Jokowi lagi. Tapi tidak pernah muncul. Jadi ini kira-kira tuh modelnya tuh kayak Nirwan Bakri, Tommy Winata yang selalu dekat dengan kekuasaan, tapi tipe-tipe orang yang di belakang layar. Jadi mitos-mitos Nggak aja pernah selama muncul. ini ya. Kita tahu orang yang itu tahu bahwa di situ ya. Baru kali ini Naik ke permukaan. Boy Thohir itu muncul ke permukaan, even bikin statement terbuka, acaranya bikin. Nah, Kenapa ini- itu? Kenapa? Kenapa itu? Nah, Ya mungkin dalam rangka mendukung adiknya. Udah sampai situ ya. Gue Oke, sampai jumpa. ya.